Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya membaca buku Optimis 1000%. Ini karangan orang India, tapi udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ketika membaca buku ini saya teringat dulu zaman-zaman saya kuliah. Itu saya kebiasaan dari masih SMA dan kebiasaan dari masih pesantren, kalau lagi belajar di kelas saya tidur. Mesti duduk paling belakang dan tidur. Itu juga terjadi ketika saya kuliah, karena saya kuliah di dua tempat. Itu suatu saat kawan saya nggak datang, habis ujian praktikum. Ujian kalau nggak salah hari itu, ujian apa ya, saya lupa. Itu ujian anatomi satu. Bukunya itu buku, warnanya biru tebel. Hari itu harganya masih 500.000 tahun 1996, 95, 96. Bukunya itu apa ya, saya lupa. Spaltehos kalau nggak salah saya, itu bagian anatomi tulang-tulang untuk mahasiswa kedokteran semester satu. Waktu itu habis ujian itu saya nggak masuk karena saya harus kuliah di tempat lain karena kuliah agama ya. Saya nggak masuk di kuliah umum ini. Tiba-tiba menjelang johor, saya kan udah pulang dari kuliah. Saya bebaring nunggu masak, lagi masak sambil nunggu rantangan datang. Tiba-tiba ada suara kawan saya. Dia bilang kan, kamu dicariin tuh sama cewek. Dia bilang kan, siapa kata saya kan. Pas saya tengok rupanya kawan saya satu kuliah. Apa dia bilang, Jay, kamu ini lagi ngapain? Pasti lagi tidur kata dia. Iya, kata saya kan, tidur aja kerja dia ini. Kata kawan saya di dua orang sambil ketawa-ketawa. Nih, ujian kamu kemarin udah dikasih lihat. Dia ini tidur aja kerjaannya dapat A. Dia bilang, aku dapat B. Habis itu dia marah sama saya kan. Nih, ambil tulang-tulang kata dia. Besok ujian kata dia, anatomi 2. Anatomi satu juga masih bagian lain. Kalau nggak salah bagian tulang clavicula. Jadi kawan saya itu marah sama saya. Dia marah-marah gara-gara dia dapat B, saya dapat A. Kemudian itu kalau di saya kuliah kan waktu zaman itu nilainya memang di depan lab ditaruh. Ya, siapa-siapa yang dapat nilai itu langsung dipajang situ. Ada yang dapat A, dapat B, entah ada yang dapat C karena saya nggak ngelihat. Saya pun dapat A itu gara-gara kawan saya ngomong sama saya. Saya emang nggak ngelihat lagi. Tahu-taunya besok ketika saya datang udah dibagi nilai dan memang dapat A. Saya nggak ngelihat lagi saya dapat apa dan nggak pernah mikirin saya dapat apa. Yang penting kan ikut kuliah, dan di tempat kuliah biasanya saya tidur. Nah, kawan saya ini marah dia. Kenapa kerja dia ini tidur aja waktu kuliah tapi dapat A. Sedangkan kita nih belajar dari pagi sampai sore kita belajar, kita dapat B. Sebenarnya dia nggak tahu karena saya di pesantren itu biasa kalau belajar malam hari. Itu jam 10 baru mulai belajar. Habis ngopi-ngopi belajar jam 10. Selesai ya jam 3 tahajud. Kemudian mulai dah ngantuk tidur kita tuh. Dan biasanya ke bawah ngantuk sampai ke sekolah, sampai kuliah. Dan ketika saya kuliah itu ngantuk dan di kelas tidur. Sering banget itu begitu tuh. Dan juga ketika ujian itu alhamdulillah ya namanya kita udah belajar, kita dapat. Saya teringat itu ketika saya dimarahin sama kawan saya gara-gara dia dapat B dan saya dapat A. Yang dia bikin dia kesel gara-gara saya tidur mulu. Tuh kuliah tidur aja dibilang kan. Ini dibilangnya kan KM ini tidur aja. Lagian siapa yang mau jadi KM? Saya kagak mau. Dia suruh kawan-kawan nyuruh jadi KM, ya udahlah. Dan KM ini tidur aja kerjanya, dia bilang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan biasanya hari Sabtu itu kalau sore kan suka ada praktikum. Kalau pagi kan kuliah, sore ada praktikum. Itu masih kuliah, apa namanya ya, di bagian umum. Waktu itu masih kuliah bagian umum. Jadi malam-malam itu saya belajar, makanya siang-siangnya pagi-pagi itu ngantuk, tidurlah ke bawah sampai ke tempat kuliah itu tidur. Biasanya kalau hari Sabtu saya sering nggak masuk kuliah, saya lihat dulu nih pelajaran apa. Oh, bahasa Indonesia. Kemudian saya, bahasa Arab. Alah, nggak usah masuk, ini nggak penting ini. Saya pikir hari itu kalau udah ujian, apa ini ujian? Wah, patologi anatomi, wah gawat ini harus masuk. Masuklah saya jalan kaki, habis johor udah mulai jalan itu.
Udah mulai jalan ke dari tempat saya tinggal ke tempat saya kuliah itu jauh karena fakultas saya di pojok paling belakang. Kalau sekarang ketika kemarin saya datang sama anak beberapa bulan lalu saya tuh, ini tempat bapak kuliah serem banget tuh dah. Sebelah sono noh, tuh tahu nggak tuh apa tuh? Itu kamar mayat, tempat apa praktek anatomi sebelah sana itu mayat di situ ditaruh. Allah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir saya pergi berapa bulan lalu udah lama sekali kan. Itu saya tengok memang sedang dibangun fakultas itu juga cuma baru gedung baru maksudnya di sebelahnya itu. Nah di depannya ada fakultas teknik. Itu kalau dulu tempat saya kuliah itu paling pojok itu paling belakang. Ya sekarang mah nggak pojok lagi di belakangnya kan ada rumah sakit untuk praktikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia kagak tahu kan setelah saya pagi-pagi itu apa malam-malam setelah habis maghrib habis ngaji saya membaca doa waktu itu belum memperbanyak sholawat karena belum begitu tahu kan paling-paling juga membaca sholawat nariyah tapi itu malam Jumat doang malam lain saya nggak baca itu saya duduk di situ membaca surat Al-Waqiah lalu biasanya saya waktu itu membaca ya membaca Hasbunallah ni'mal wakil waktu pesantren tuh dan kebiasaan itu saya baca duduk jadi kan kelihatan sama kawan-kawan dia ini kerjanya jikir aja kan ada itu kawan saya yang kalau ketemu sampai sekarang bagaimana tasbih kamu sering begitu sering begitu dia ketemu waktu satu saat ada kawan yang ketemu sama saya diajak lah saya ke rumahnya. Nah, nanti datang ke rumah ya dikasihlah alamatnya sama dia datang saya ke rumahnya sampai di rumahnya dia mau pergi tapi karena datang saya dia tunda dulu pergi nanti dulu ini datang kawan saya cerita dia bilang kemarin itu saya ketemu sama kawan kita Kak Nur dia bilang dia tanya sama saya Ran si Jay kemana? Dia bilangnya kan, ya mana gua tahu, mana aku tahu kata dia kan, nggak tahu dia rimbanya di mana. Mesti kalau ketemu saya itu ya selalu kamu yang ditanya sama dia dan selalu dia bertanya itu, bagaimana tasbih kamu? Selalu itu yang ditanya karena yang dia lihat sama saya setiap hari duduk membaca tasbih, memutar tasbih dan dia nggak pernah ngelihat saya belajar. Selalu duduk membaca tasbih itu. Itu yang saya baca Hasbunallah ni'mal wakil, Hasbunallah ni'mal wakil. Dan biasanya ngaji Quran. Itu yang dia lihat. Dan dia belum pernah melihat saya membaca buku. Apalagi buku-buku kayak buku-buku anatomi, Spaltechos, kemudian farmakologi, fisiologi. Kalau dulu kan masih belum sistem blok. Kapan itu? Tahun 1995. Itu lama banget itu. Kalau sekarang udah sistem blok. Sekarangnya juga udah 10 tahun lebih. Begitu saya dengar dari adik-adik yang masih belajar dia bilang udah sistem blok bang sekarang. Saya juga nggak ngerti itu bagaimana sistemnya ya. Kalau misalnya bagian apa namanya kepala itu semua dipelajarin tuh ke patologi, kemudian anatominya, kemudian lagi bagian farmakologinya itu semua dibahas jalur situ aja kepala nanti ke bawahnya lagi THT-nya juga sama itu semua dibaca. Tapi kalau zaman saya dulu nggak seperti itu sama dengan kita kuliah pada umumnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang saya sembunyikan sampai sekarang ini udah tua gini kebawa lah yang dilihat sama orang kan dia setiap hari megang tasbih membaca salawat mungkin membaca Quran mungkin kapan dia usahanya itu dia kagak tahu dulu waktu zaman awal-awal corona itu saya nggak pernah keluar rumah selalu di dalam rumah dan di dalam kamar sampai orang bilang gini ini orang macam keluarga bermasalah nggak keluar rumah. Ke masjid kan hari itu dilarang cuma Jumat aja Jumat pun udah takut itu pergi ke masjid itu padahal masjid nggak jauh jadi kan untuk itu ya belanja sekali aja keluar sekali belanja banyak gitu kan dan juga di dalam rumah aja itulah dia nggak tahu sampai-sampai ada kawan saya yang udah almarhum bilang biarin aja Pak orang nggak tahu apa yang kita kerjakan pekerjaan kita apa yang penting kita kelihatannya ada di masjid dia bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah kisah saya teringat ketika membaca buku Optimis 1000%. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.